Jalan di pelosok Solea rusak parah, belum tersentuh perbaikan. Beginilah kondisi ruas jalan menuju Desa Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kondisi jalan yang sebagian titiknya melewati area hutan dan perbukitan itu memang tak layak dilintasi. Permukaan jalan dipenuhi lubang besar dan kubangan lumpur hingga mampu membuat kendaraan terutama roda 2 terguling saat melintas. Pekerjaan akses jalan ini dilakukan salah satu perusahaan untuk membuka keterisolasian warga setempat pada tahun 2019 lalu. Sampai saat ini jalan tersebut belum diaspal, padahal Bupati Maluku Tengah saat itu masih dijabat Tuasi Kalabua pernah berjanji untuk mengaspal jalan itu secara bertahap pada 2021 hingga 2022, namun tidak terrealisasi. Kerusakan jalan sepanjang 5 km itu sudah cukup lama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah pertama kali melakukan pengaspalan itu pun hanya sepanjang 1 km. Namun kini aspalnya telah berganti tanah karena terkikis air. Kondisi tersebut kian berbahaya karena di satu sisinya berbatasan dengan jurang. Jika lewat pada malam hari, jangan harap jalan tersebut terang benderang karena sama sekali tidak ada lampu penerangan jalan umum yang lazim berdiri di sisi jalan raya. Jalan tersebut membentang dari sisi jalan Transeram. Kondisi bertolak belakang tatkala mulai menyusuri jalan itu. Akses yang rusak parah, warga yang kebanyakan berprofesi sebagai petani kebun memilih melintas di jalan tersebut. Raja Negeri Solea Jemi Falate mengatakan kondisi jalan yang rusak juga berdampak buruk pada pelayanan kesehatan warga. Misalnya warga yang sedang sakit maupun hamil dan membutuhkan penanganan cepat kerap terkendala karena akses yang buruk. Selain itu, anak-anak yang bersekolah di Kota Wahai mengalami kesulitan di kala musim penghujan. Belum lagi warga yang ingin menjual hasil perkebunan maupun pertanian karena tidak ada kendaraan umum yang masuk hingga ke kampung mereka yang berjarak 7 km ke kota kecamatan. Falate meminta penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasa Besi agar bisa melihat penderitaan warga di Solea. Setidaknya agar kue pembangunan bisa juga dinikmati kendati itu berupa jalan. Akses jalan sangat penting bagi masyarakat Solea, baik itu dari sisi pendidikan, ketika ketumpung anak SMP, SMA, ketika kalau jalan rusak atau hujan mereka tidak turun sekolah. Dari ketong harapkan juga sehingga dapat mengharapkan untuk pemerintah daerah agar cepat diselesaikan. Orang sakit juga, apalagi orang beranak susah. Mereka kita pikul dari Solea ke kecamatan. Sementara Ketua Majelis Jemaat Solea Pendeta Lydia Alphonse mengatakan keterbatasan akses jalan membuat kondisi perekonomian, pendidikan, dan kesehatan di desa tersebut tertinggal dari warga lainnya. Diakui aktivitas dan roda perekonomian warga Solea terganggu lantaran kondisi akses jalan utama menuju kecamatan rusak parah. Jalan sepanjang 4 km itu kondisinya cukup parah, penuh dengan lubang dan kubangan. Jalan ini merupakan satu-satunya jalan penghubung dari desa Solea ke kecamatan Seram Utara. Meski kondisi jalan seperti ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat setempat, tidak sedikit anak-anak di desa itu harus putus sekolah. Jika ada warga yang sakit, mereka harus beramai-ramai membopong ke fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan di Wahai. Sebagai pimpinan umat di Solea, Pendeta Lydia Alphonse meminta pemerintah kabupaten turun tangan, melakukan perbaikan infrastruktur di daerah itu khususnya di Solea, agar warga di sana bisa mendapatkan kehidupan yang layak sama dengan warga lain di Indonesia. Kondisi yang sangat tidak menguntungkan adalah ketika akses jalan itu tidak ada. Dan karena itu menyebabkan kami punya anak-anak dari jemaat ini untuk sekolah di luar itu sangat susah. Pagi-pagi hari jam 5, setengah 4 mereka harus jalan. Itu pun kalau panas, tapi kalau hujan mereka harus menetap di bawah. Bahkan juga ketika ada anggota jemaat yang sakit, melahirkan ataupun sakit dalam bentuk apapun, dengan kondisi jalan yang sangat tidak menguntungkan ini, kami harus pikul. Dan karena itu perhatian khusus kami minta dari pemerintah untuk lebih lagi melihat akses jalan yang sangat kami rindukan. Ya, bahkan dari sisi ekonomi, banyak pendapatan masyarakat itu di kebun-kebun, hasil kebun itu.
Tetapi ketika mereka ingin membawa ke pasar, ke Wahai, itu sangat sulit. Anggota DPRD Maluku Tengah Zen Letahit yang dikonfirmasi DMS Media Group menjelaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan di Kecamatan Seram Utara telah diplot masuk dalam APBD Maluku Tengah tahun 2023. Politisi Partai Gerindra dari Dapil 4 ini mengakui berbagai infrastruktur, salah satunya jalan utama ke pemukiman warga, belum begitu memadai. Sehingga diharapkan dengan rencana pembangunan Jalan Solea yang sudah dimasukkan dalam APBD, meskipun nantinya dibangun bertahap, setidaknya bisa bermanfaat bagi warga desa, di desa tersebut. Tahun 2003 nanti kita usulkan kurang lebih sekitar 2 kilo ya untuk memudahkan akses yang ada di desa Soleha, bukan hanya desa Soleha tapi seluruh desa-desa yang jalannya rusak di wilayah pegunungan, terkhusus lagi di wilayah Kecamatan Seram Utara. Saya selaku wakil rakyat dari Seram Utara itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk melihat persoalan yang ada di sana. Diketahui sebagian besar wilayah di Kecamatan Seram Utara masih mengalami hambatan akibat terbatasnya berbagai infrastruktur jalan untuk memudahkan rutinitas warga.